Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Puji Lestari dari kelas 2E dengan NIM 22222401060. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Fonologi dan Fonetik yang diampu oleh Pak Erwin Salpariansi MPD, saya akan menjelaskan bagaimana cara melafalkan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita beranjak ke materi pelafalan, saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan dari fonem itu sendiri. Sebelumnya, apa itu fonem? Fonem adalah bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang bisa membedakan arti kata. Contohnya dari kata paku dan baku. Berbeda artinya hanya karena bunyi yang awalnya berbeda. P dan B itu artinya P dan B adalah fonem. Fonem itu seperti bayangan bunyi dalam pikiran kita, bukan suara yang terdengar langsung. Suara yang kita dengar disebut fon atau bunyi nyata. Selanjutnya ada bagaimana fonem itu dibentuk. Fonem dihasilkan saat kita mengeluarkan udara dan menggerakkan organ bicara, seperti paru-paru, yang dimana paru-paru bisa mendorong udara keluar. Selanjutnya ada pita suara yang di leher itu bergetar atau tidak. Lidah, gigi, bibir, dan langit-langit untuk membentuk berbagai macam bunyi. Selanjutnya ada jenis-jenis fonem. Pada umumnya, fonem terbagi menjadi dua, yaitu fonem vokal yang dimana udara keluar tanpa hambatan dan dibedakan berdasarkan posisi lidah dan bibir. Contohnya, I, lidah di depan dan tinggi seperti bunyi I dalam kata ini. Yang kedua ada itu U, lidah di belakang dan tinggi seperti bunyi U pada kata buku. Yang kedua ada fonem konsonan yang dimana udara terhambat di suatu bagian mulut, dibedakan dari dimana hambatannya terjadi, yaitu di bibir, gigi, langit-langit. Dan bagaimana cara hambatannya itu bisa meletup, mendesir, ataupun mendengung. Apakah pita suara itu bergetar ataupun tidak? Contohnya P, bunyi meletup di bibir tidak bersuara. Contohnya pada kata padi. B, bunyi meletup di bibir tapi bersuara. Bisa dibilang contohnya seperti pada kata budi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan sedikit tentang apa sih fonem itu, bagaimana cara pembentukan dari fonem itu sendiri, dan jenis-jenis fonem. Selanjutnya kita masuk ke materi pelafalan fonem. Karena fonem terbagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan, saya akan menjelaskan vokal terlebih dahulu, yang dimana fonem vokal ini dibagi menjadi tiga, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Huruf-huruf yang ada di vokal depan, contohnya di huruf I. Cara pelafalannya itu lidah diletakkan di depan mulut, tinggi dan hampir menyentuh langit-langit dari mulut itu sendiri. Bibir tidak dibulatkan. I. Contohnya pada kata ikan, indah, dan tiga. Yang kedua contohnya itu ada huruf E. Cara pelafalannya lidah berada di depan mulut, sedikit lebih rendah dari I, dan bibir tetap tidak dibulatkan. E. Contohnya pada kata emak, enak, dan sekolah. Yang ketiga contohnya itu ada huruf A. Cara pelafalannya lidah berada di tengah-tengah mulut, dengan mulut terbuka lebar, bibir tidak dibulatkan. A. Contohnya pada kata asal, mata, dan jalan. Yang kedua itu ada vokal belakang. Huruf-hurufnya seperti huruf U. Cara pelafalannya, lidah diletakkan di bagian belakang mulut, tinggi, dan bibir dibulatkan. U. Contohnya pada kata udang, mulut, dan tunggu. Selanjutnya ada huruf O. Cara pelafalannya, lidah berada di bagian belakang mulut, agak sedikit lebih rendah dari U.
dan bibir dibulatkan. O, o, o. Contohnya pada kata obat, roti, dan kotak. Yang terakhir itu ada yang namanya vokal tengah. Untuk vokal tengah ini isi hurufnya yaitu huruf e. Cara pelafalannya, lidah diletakkan di tengah mulut dengan posisi netral, tidak terlalu tinggi ataupun rendah, dan bibir tidak terlalu terbuka. Contohnya senang, apel, dan cerita. Beranjak ke fonem konsonan, yang dimana pelafalan fonem konsonan dalam bahasa Indonesia atau bahasa pada umumnya dibentuk melalui berbagai proses artikulasi yang melibatkan organ-organ bicara seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara. Cara pembentukan konsonan ditentukan oleh 3 aspek utama, yaitu yang pertama, tempat artikulasi. Ini menunjukkan di mana aliran udara dihambat dalam saluran vokal, contohnya bilabial. Kedua, bibir, misalnya p, b, dan m. Labiodental, bibir di bawah dan gigi atas, misalnya v dan v. Alveolar, yaitu lidah menyentuh gusi atas, misalnya t, d, n, s, ataupun z. Palatal, lidah mendekati langit-langit keras, misalnya eng. Velar, bagian belakang lidah yang mendekati langit-langit lunak, misalnya k, eng. Yang kedua itu bagaimana cara artikulasinya. Ini menunjukkan di mana aliran udara diubah pada saat membentuk bunyi, plosif ataupun letupan. Udara ditahan lalu dilepaskan, misalnya pada p, b, t, d, dan k, g. Nasal ataupun hidung, udara keluar melewati hidung, misalnya n, dan n. Frikatif atau desis, yaitu udara dipersempit sehingga terdengar desisan, misalnya s, v. Lateral, udara mengalir lewat sisi lidah, misalnya l, l. Selanjutnya itu ada getar, lidah bergetar, misalnya r. Yaitu yang terakhir juga ada yang namanya semivokal, mirip seperti vokal tetapi berfungsi sebagai konsonan, misalnya w dan y. Yang ketiga itu ada getaran pita suara ya, atau pausi, menunjukkan apakah pita suara bergetar saat bunyi diucapkan. Yang pertama itu ada voice, bersuara, pita bersuara bergetar, misalnya b, d, g, z, dan n. Yang kedua itu ada voiceless, tak bersuara, pita suara tidak bergetar, misalnya p, t, k, dan s. Contohnya itu p adalah konsonan bilabial, plosif, dan tak bersuara. D adalah konsonan alveolar, plosif, dan bersuara. Nah, itu dia teman-teman materi pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang pelafalan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah jelas kan teman-teman? Jadi selanjutnya mari kita praktekkan bersama-sama. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.